Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ranivita Ika Prastianing Tias. Kali ini saya akan ditemani teman saya yang bernama Iqbal Prihartajaya. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait pasar tenaga kerja. Yang pertama, analisis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana bertemunya antara permintaan dan penawaran, sehingga harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Atau bisa dikatakan jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Untuk yang selanjutnya terkait konsep pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawarannya. Ketika itu, baik produsen maupun tenaga kerja telah mencapai kondisi yang optimal. Produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum, begitu juga dengan tenaga kerja yang telah mencapai utilitas maksimum pula. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja utama dan biasa. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Yang keempat adalah pasar tenaga kerja dalam negeri dan pasar tenaga kerja luar negeri. Yang kelima adalah pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Yang keenam adalah pasar tenaga kerja monopoli. Yang ketujuh adalah pasar tenaga kerja monopsoni. Yang terakhir adalah pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dari lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari yang pertama, pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua adalah para pencari kerja. Yang ketiga adalah perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha atau pencari kerja untuk saling berhubungan. Untuk yang selanjutnya terkait kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Secara umum, ini bisa diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang didapat atau yang berkontribusi aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja menurut sektoral. Yang pertama, sektor formal. Pasar ini terdapat di sektor pemerintahan dan perusahaan besar seperti perbankan, perusahaan asuransi, pabrik, dan perdagangan. Yang selanjutnya, sektor informal. Pada pasar ini terdapat perusahaan yang lebih kecil lagi. Terkadang tepi jalan merupakan tempat menjual atau toko, bahkan menjadi tempat produksi bagi jenis barang atau jasa yang mereka hasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman saya Ranivita, yaitu kesempatan kerja menurut jenis jabatan dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian. Contohnya akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknisi, yaitu tenaga kerja yang menguasai pada bidang teknologi. Yang ketiga, tenaga terkait. Tenaga terkait merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses produksi barang maupun jasa. Yang keempat yaitu tenaga produksi. Yang kelima pemimpin. Dan yang keenam yaitu manajer senior. Dalam sektor pendidikan, tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik.
Jadi tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya tukang jahit, sopir, atau montir. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan. Contohnya tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Kesempatan kerja menurut status ada 5. Yang pertama yaitu pekerjaan tanpa menerima upah atau gaji. Contohnya yaitu ibu-ibu yang mengurus rumah tangga. Yang kedua yaitu berusaha dengan buruh tetap. Maksudnya yaitu berusaha atas resiko sendiri dari mempekerjakan atau mempekerjakan minimal 1 buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Contohnya yaitu sopir taksi, tukang bakso, dan tukang becak. Yang ketiga yaitu buruh karyawan. Buruh karyawan yaitu seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi, kantor, maupun perusahaan. Contohnya buruh pabrik. Yang keempat yaitu berusaha dengan anggota rumah tangga atau buruh yang tidak tetap. Maksudnya yaitu berusaha atas resiko sendiri dan tidak mempekerjakan dan mempekerjakan minimal 1 buruh atau pekerja tetap yang tidak dibayar. Yang kelima yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi berusaha sendiri ini yaitu berusaha dengan menanggung resiko sendiri serta tidak menggunakan pekerja. Selanjutnya yaitu informasi pasar kerja. Informasi pasar kerja ini dapat didefinisikan sebagai keterangan mengenai karakteristik, kebutuhan, dan persediaan tenaga kerja. Hal ini telah diatur dalam Permenakertrans nomor PER 07/4/2008. Jadi jika ingin mengetahui tentang pasar kerja lebih lengkapnya dapat diakses dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER 07/MEN/4/2008 tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.